Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita. Ini adalah video pertama kita, analisis pertama kita di tahun 2021 yang sebelumnya memang ya kita off dulu beberapa waktu ke belakang karena ada evaluasi dan beberapa pekerjaan yang perlu diselesaikan. Dan untuk kali ini kita mengawali di tahun 2021 untuk membahas beberapa saham, khususnya saham-saham yang sedang lagi tren dan menjadi trending pada tahun 2020 dan sekarang juga masih trending di 2021, cuman trendingnya berbeda. Kalau 2021 trendingnya terjadi peningkatan signifikan, yang sekarang ya terjadi penurunan yang cukup signifikan juga. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, like and share, subscribe, like and share channel kita, dukung terus agar dapat memberikan materi-materi, bisa dapat berbagi materi-materi yang lebih baik ke depan. Kita juga semangat kan kalau udah banyak yang subscribe, like and share, semangat untuk memberikan analisis ya, untuk sebagai untuk bahan pertimbangan dan sebagai pembelajaran bareng-bareng terkait dengan supaya kita bisa lebih wise dalam menyikapi market. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas dua saham. Sebelumnya kita bahas ISG dulu sebagai indeks gabungan kita di akhir bulan, di awal tahun 2021, yang kalau kita lihat ya ini terjadi penurunan juga signifikan dari awal bulan, pertengahan bulan lah ya, pertengahan bulan Januari 2021. Dan untuk akhir bulan Januari 2021 ini ISG ditutup di level 5.862,35, yaitu turun 1,96% dengan penurunan poin 117,03%. Dengan penurunan poin 117,3 poin. Dan bisa kita lihat ini untuk sebelumnya pada hari Kamis di akhir bulan Januari ditutup di level 5.979,39 poin, dan pada akhir bulan Januari 2021 pada hari Jumat ditutup di level 6.010, dibuka di level 6.010,34 poin, tertinggi pada akhir hari Jumat di akhir bulan Januari ini ya di level 6.068,13 poin, terendahnya di level 5.825,29 poin. Dan kita lihat asing melakukan pembelian 4,2 triliun, kemudian sell asing di 5,1 T, artinya ada selisih sekitar hampir kurang lebih 1 T ya, 900-800an lah, sekitar segitu. Dan untuk selanjutnya kita lihat secara teknikal seperti apa ya ISG. Oke, nah seperti ini. Ini langsung aja kita lihat trennya seperti apa. Ini trennya masih oke sebenarnya ISG kita. Trennya masih oke, belum patah tren besar dalam 1 tahun kemarin, ini masih oke. Dari bulan Maret sekitar 10 bulan kemarin masih oke. Kita lihat levelnya ke level mana, kalaupun mau turun ya mudah-mudahan sih nggak turun ya. Kalau turun ya kita lihat, kalau turun ya tajam sekali, cukup tajam lah.
Ini kelihatan, bisa terlihat ya, ini level 5.888 ini udah tertembus ya. Mudah-mudahan ini cuman false break aja, dan hari Senin atau hari-hari berikutnya itu bisa ditarik lagi ke atas. Mudah-mudahan asing narik lagi ke atas. IHSG ini kan komposisinya asing semua yang naikin, yang ya mayoritas asing yang bisa menggerakkan harga IHSG tentunya di komposisi saham-saham big cap seperti BRI, BMRI, Astra, situ Unilever, saham-saham big cap, BCA. Dan ini kalau dilihat polanya ya kelihatan pola seperti double top. Ini top yang pertama, top yang kedua. Mudah-mudahan, kita berdoa saja mudah-mudahan untuk ke depan ya ditarik lagi ke atas skenarionya, mudah-mudahan. Cuman ya kalaupun ke bawah, mudah-mudahan nggak sampai bawah banget, mudah-mudahan seperti ini untuk beberapa candle ke depan. Mudah-mudahan ditarik lagi setidaknya ke atas ini, mudah-mudahan skenarionya seperti ini. Dan kita berharap sih nggak sampai tembus ke sini, karena ya ini 5.600 ini cukup dalam juga loh kita hitung-hitung. Berarti nanti big cap akan banyak yang turun kalau begitu. Asing berarti ya jualan, markdown, setidaknya markdown ke bawah. Mudah-mudahan cuma markdown sampai sini, mudah-mudahan. Dan ya kalaupun terjadi skenario selanjutnya ya mudah-mudahan nggak tembus di level sini. Mudah-mudahan kita berdoa di level sini ya, mudah-mudahan ya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari indikator volumenya ya ini besar ya untuk volume jualnya, hampir 1T. Kita lihat seperti ini nih. Walaupun dibandingkan dengan pola kenaikannya lebih besar pola kenaikannya, cuman untuk penurunan saat ini dengan volume yang cukup mendukung ya, apalagi di sini juga supportnya sudah tertembus, bisa dilihat nih di sini. Ini kita bicara teknikal. Ini juga MACD-nya udah dead cross. Ini juga sama juga udah dead cross. Bahkan sampai tembus ke bawah ya. Ini bisa kita lihat nih divergence-nya. Ya enggak kelihatan kan polanya bagaimana nanti IHSG. Mudah-mudahan sih ditarik lagi ke atas. Kita berharap seperti itu sehingga ya kita enjoy kembali untuk transaksi di bursa. Oke, itu untuk IHSG. Kita masuk ke saham, dua saham yang akan kita bahas, yaitu saham BRI Syariah dan saham Antam. Tapi sebelum masuk ke teknikal, kita masuk ke fundamental dulu. Kita lihat fundamentalnya seperti apa. Walaupun memang secara umum ya itu banyak orang yang udah tahu, tapi sebagai perbandingan saja nanti dikaitkan dengan teknikalnya seperti apa. Nah, ini BRI Syariah kita lihat dulu. Teknikal ini. Nah, ini BRI Syariah. Kita lihat BRI Syariah hari ini di akhir bulan itu ya
tutup dengan di level 2440, turun 180 poin dari level sebelumnya. 6% auto reject bawah ya, hampir auto reject bawah 7%, hampir 7%. Ini bearish syariah, kita lihat. Yang pertama ya fundamentalnya di periode kedua tahun 2020, kuartal pertama dia dapat untung 75 triliun. Periode kuartal keduanya di 42 triliun, periode ketiga atau kuartal ketiga di 73 triliun income-nya, net income. Ini naik dari tahun 2019. Pun kalau nanti tahun 2020 di Q4 ini laporan keuangannya turun, ya saya rasa lebih analyze-nya masih lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Masih oke banget ini. Bertumbuh lah kalau saya lihat dari analyze-nya. Dan kita lihat rasio-rasionya. PE rasionya ya ini 93,30. Ini sudah cukup tinggi ya. Tapi it's okay ini karena kita nggak beli banknya secara seluruhan. Bisa oke ini PE rasio hanya sebagai pertimbangan pelengkap saja. Idealnya sih memang 10 ya. Cuman ya kalaupun di atas itu it's okay kalau memang fundamentalnya oke. Dan untuk PBV-nya ini 4 kali nilai buku 4,48 untuk bulan ini, bulan Januari 2021. Dan harga wajarnya di level 545 rupiah. Ini harga wajarnya. Wajar nggak sih di harga sekarang? Ya itu market yang menentukan. Pun wajar-wajar saja ketika nyampe PBV-nya nyampe 10 kali dari harga bukunya, is okay. Selama fundamentalnya oke, kita dan perusahaannya ini asli ada, kita bisa pakai produknya. It's okay. Ini bagus. Lihat EPS-nya juga, earning per share-nya dia untung 21. Lumayan. Bagus ini. Dia kasih dividen juga, tapi tahun 2019, 2020 dia nggak kasih. Dan untuk debt to equity-nya ini kita di Stockbit nggak dapat ya ini. Cuman kalau saya lihat di RTI bisnis ini sekitar 800%-an. Dan return on asset ini 0,4%, return on equity-nya 3,9%. Seperti itu. Itu untuk fundamentalnya, dan perlu diketahui dan memang menjadi suatu rahasia umum bahwa BRI Syariah ya udah bukan rahasia lagi sih. BRI Syariah ini merger kan dengan dua bank yang lain, bank BUMN yang lain. Dan kita optimis ini BRI Syariah akan menjadi leader sektor di perbankan syariah untuk ke depan. Tentunya kalau dibandingkan dengan BTW Syariah kan ya masih cukup jauh lah. Selisihnya masih setengah kalau menurut saya. BTW Syariah ini kan bank syariah juga. Dengan kita lihat BTW Syariah. Nah, kita lihat income-nya juga berbeda, lebih besar ini sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari nilai buku ini 719 ya, selisihnya 200 perak nilai bukunya dengan BRI Syariah yang tadi kita lihat. PE rasionya 38, setengahnya. Hampir setengah dengan BRI Syariah. Sekitar 40% perbedaannya, 35 sampai 40%. Book value-nya ya juga mahal. Ini udah 4,73. Ya kalau kita mau pakai value investing ya ini nilai bukunya 700 cuma dihargai di market ya 4 kali nilai bukunya. Coba kita lihat. Nah, ini juga udah bagi dividen nih di tahun 2020 kemarin BTPS. Ya wajar lah ini BTPS
untungnya juga lumayan. Cuman dari segi prospek kalau dibandingkan dengan BRI Syariah yang akan merger nanti digabung dengan 2 bank yang lain, kita lihat BRI Syariah itu cabangnya nih, ini langsung dari situs BRI Syariah. Ini cabangnya banyak seluruh Indonesia, dan kita juga tahu bahwa BRI itu, ini induknya BRI menjadi leader bank di Indonesia dengan pendapatan yang luar biasa. Karena apa? Karena sektornya di sektor di sektor dengan jangkauan yang luas dan menjadi leader sektor di perbankan Indonesia dengan fundamental yang luar biasa, cabangnya luar biasa BRI itu. Dan ini anaknya juga BRI Syariah yang akan merger, apalagi kalau ditambah dengan 2 bank yang lain, berarti cabangnya akan bertambah. Kami yakin juga ini bertambah banyak, cabangnya ini juga udah banyak segini nih BRI Syariah segini udah banyak, apalagi ditambah 2 aset bank syariah yang lain, akan menjadi sangat, bisa jadi lebih dari BTPS ini nih ke depan. Ya yakin akan bagi dividen untuk BRI Syariah yang akan merger nanti dengan 2 bank yang lain. Kita tunggu aja, cuman keyakinan saya dengan BRI Syariah merger dengan 2 bank yang lain, dengan bank syariah bank yang lain, ini akan menambah amunisi kekuatan aset yang lebih fundamental, yang lebih memadai untuk bersaing di sektor bank syariah. Dan perlu diketahui bahwa ya kita tahu mayoritas di negara Indonesia ini kan muslim, yang kelolaan yang untuk pengelolaan dana haji dan umroh saja berapa, itu kan sekarang dialihkan ke bank syariah. Dan tentunya BRI Syariah yang akan merger ke depan menjadi sangat strategis. Yang pertama dari segi jaringan cabang yang luas, ditambah lagi punya induk yang oke, sangat percaya diri untuk ke depan. Ini BRI yang sudah merger nanti, BRI Syariah yang sudah merger, saya yakin, percaya banget prospeknya oke. Ya walaupun tetap harus kita pantau terus dari segi perkembangan, tapi dari segi prospek ini luar biasa bank syariah. Seperti itu. Lalu dari segi teknikalnya seperti apa? Kita kembali lagi ke teknikal, karena fundamental itu ya untuk mengetahui ini saham ini kayak gimana sih perusahaannya, seperti itu kan. Prospeknya ke depan seperti apa ya, kita lihat dari laporan keuangannya seperti ini. Sedangkan kalau mekanisme harga ya ditentukan sama pasar, ada naik ada turun, seperti itu ya. Kita lihat di BRI Syariah BRIS, kita lihat BRIS teknikalnya seperti apa. Nah, teknikalnya ya ini dari awal, dari bulan Maret lah, dari bulan Maret sini nih, ketika market crash, nah itu juga turun kan sampai level 160. Dari awal April sampai akhir tahun 2020 ini harga BRI Syariah naik gila-gilaan. Tanggal 30 Desember saja naik sampai 2000 berapa ini, terakhir di 2200-an lah, 2200. Dan pada awal Januari
wah ini luar biasa, naiknya dari 2.200 sampai close di 3.700, sampai ini harganya pernah menyentuh di 3.900 hampir 4.000 di tanggal 13 Januari. Dan untuk akhir Januari 2021, ya kita tahu sendiri BRI Syariah ternyata formasi harganya seperti ini. Kita bisa lihat hampir 2 minggu ya, dari tanggal 13 Januari ini dibanting, ditaikin lagi tanggal 20 Januari, dibanting lagi, sampai terakhir pada Jumat di bulan Januari 2021 ini close di 2.440. Nah, ini kan mekanisme di pasar, bagaimana pasar itu menghargai suatu saham. Ya kayak begini analisisnya. Kita lihat sampai mana sih kira-kira potensi penurunannya. Ya mudah-mudahan sih nggak turun terus ya, nggak. Karena ya kita juga sama-sama tahu bahwa retail banyak di sini, BRI Syariah. Dan ya mereka nubi-nubi semua. Bisa kita lihat mau kemana sih ininya sudah patah nih di level itu. Ya mudah-mudahan sih nggak terlalu jauh ya. Ya mudah-mudahan sampai level sini saja cukup untuk beberapa waktu ke depan. Nggak jauh dari sinilah mudah-mudahan ya. Oke, ini BRI Syariah. Seperti ini. Dan ini kalau kita lihat BRI Syariah juga sama dengan pola IHSG. Hampir sama kan? Oke, kita lihat kemana sih. Mudah-mudahan bisa naik ke atas ini ya. Mudah-mudahan tarik lagi ke atas. Mudah-mudahan. Kita cuman bisa berdoa dan berharap. Cuman tetap trade plan atau investment plan-nya harus juga punya. Jangan sampai masuk di harga atas, kemudian dibanting besoknya, kan seperti itu. Ya mudah-mudahan sih ya kita bisa lebih wise dalam menyikapi ini. Nggak selamanya harga naik, nggak selamanya pun harga turun. Dan bisa lebih ya jadikan pelajaran untuk ke depan. Mudah-mudahan kita sebagai investor newbie atau retail yang baru masuk ke bursa ini ya jadikan pelajaran, lebih waspada, lebih terarah planningnya ke depan seperti apa, masuk ke bursa itu untuk apa tujuannya, seperti itu ya. Mudah-mudahan sampai sini saja, mudah-mudahan sampai sini saja, nggak sampai ke bawah lagi. Mudah-mudahan skenario seperti ini untuk BRI Syariah. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke Antam. Nah, sebelum masuk ke Antam, kita lihat dulu fundamental Antam itu seperti apa. Antam. Oke, Antam. Untuk Antam sendiri, ya ini kita bisa lihat nih. Dia itu profit di Q2 dan Q3, sedangkan Q1-nya ya dia rugi ya, rugi 282 miliar. Di Q2 dan Q3 ini untung, Q2 untung 367 miliar, Q3 untung 751 miliar. Nah, ini bertumbuh dari tahun 2019 dan 2018.
di kuartal kedua, dari kuartal ketiga ini bertumbuh juga. Kuartal 1 saja ini yang mungkin rugi. Cuman so far kalaupun kita lihat di Q3 itu penurunan nggak sampai minus, ya annualize-nya ya masih oke. Seperti itu. Kita lihat P ratio-nya 47, idealnya 10. It's okay, nggak apa-apa. Cara fundamentalnya oke. PBV-nya 2,82. Nilai buku aslinya 787,70. Jadi 2,82 kali lebih tinggi dari harga value booknya. It's okay, nggak jadi masalah selama perusahaannya benar, ada, dan menjalankan manajemen dan manajerial secara bagus, kita nggak jadi masalah. Ini EPS-nya, earning per share-nya di level 19, is okay, di atas 10. Kemudian debt equity-nya 0,45. Oke, kasih dividen juga 3 perak. Yang terakhir di tahun 2020 kasih dividen 3 perak. Dan return on asset-nya 1,5%, return on equity-nya 2,5%. Seperti itu. Jika dibandingkan dengan MDKA yang juga punya ini yang sama dengan Antam, kita lihat MDKA memang jauh lebih oke dari segi penghasilan. Q1, Q2, Q3 is oke banget ini. 4 sampai ratio-nya 49, PBV-nya. Nah, cuman PBV-nya ya lebih mahal daripada Antam. Dan kalau kita lihat harga bukunya, ini sebenarnya 370 perak saja sih. Dihargai pasar 6 kali lebih tinggi daripada nilai bukunya, 370. Kalau kita bandingkan dengan Antam 370, ya lebih besar Antam. Antam tadi berapa kita lihat? Antam itu 787, ini nilai buku aslinya. Sedangkan mereka nilai bukunya 370. Kemudian earning per share-nya oke, lebih tinggi. Kemudian return on asset oke, 6,3. Return on equity 11%. Kasih dividen, nggak kasih dividen, cuman mereka nggak kasih dividen. Debt equity, debt to equity rasionya 0,45. Sama kayak Antam lah, seperti itu. Dan MBK hari ini naik sih 11,35%, lumayan juga, 260 poin, lumayan tinggi naiknya hari ini di tengah-tengah penurunan ISG yang cukup signifikan. Cuman ya kalau kita bandingkan MDKA dengan Antam dari segi kepemilikan, ya Antam ini BUMN. Kita lihat MDKA profile MDKA ya seperti ini. MDKA pemilikannya. Ya, coba kalau kita lihat Antam ya sama-sama kita tahu Antam BUMN, PT Indonesia Asahan Aluminium 65, Negara Republik Indonesia 0%. Cuman Inalum ini Persero BUMN, seperti itu. BTPS, kita lihat BTPS profile. BTPN
anak usaha BTPN. Yaps, itu untuk Antam. Dan kita masuk ke teknikal Antam. Oke. Teknikal Antam sama dengan BRI Syariah, kita bandingkan sama juga, polanya double top, dan dari awal tahun, dari bulan April, dari sini sampai sini ya pada level 2000, ditutup di level 2000 berapa ini ya, 1900 di sini. Dan pada awal tahun langsung dikerek naik sampai harganya pernah nyampe 3.444 di sini. 3436 sekitar segini. Dan sekarang ditutup di harga 2220. Kita lihat sejauh mana penurunannya, atau mungkin mudah-mudahan sih nggak sampai turun lagi ya. Ini sih sama juga kayak BRI Syariah. Oke. Seperti itu. Mudah-mudahan sih ya bisa dikerek lagi ke atas, kita berdoa saja. Mudah-mudahan ya market makernya kita doakan mudah-mudahan yang ngerek lagi ke atas. Mudah-mudahan sampai sini saja cukup, mudah-mudahan kita berdoa aja. Mudah-mudahan sampai sini, nggak nyampe ke bawah, mudah-mudahan. Ini kan hanya alur teknikal, tetap yang menggerak, tapi ya tetap teknikal juga menurut saya sih penting untuk bagaimana kita melakukan mengkomposisikan planning ke depan. Ini terjadi penurunan sampai mana kira-kira penurunannya, dan kenaikannya juga nanti kalau terjadi penurunan sampai mana juga, seperti itu ya. Seenggaknya pada level sini dulu lah, yang dekat-dekat dulu. Kalau emang nanti ternyata ditarik ke atas, ya mudah-mudahan sih ditarik ke atas sampai atas lagi, kita bisa memanfaatkan momen itu juga, seperti itu. Mudah-mudahan sampai sini aja deh cukup turunnya, nggak turun lagi ke bawah. Nah, bakal turun lagi ke bawah, mudah-mudahan jangan sih, bisa ke level sini nanti. Mudah-mudahan, kita berdoa saja ini alur skenario nya seperti itu. Ini sama banget polanya, IHSG juga sama. Pun dengan saham-saham yang lain sama seperti ini, seperti saham-saham farmasi, gerakannya sama. Selanjutnya kita lihat untuk Antam dan BRIS ini siapa sih yang distribusi, siapa sih yang beli, ya enggak. Ini BRIS pertama. Ini selama bulan Januari 2021 ya, kita lihat nih, ini netnya yang jual itu Danareksa, BRI Danareksa, OD, AK, SQ, BCA Sekuritas, MU, IMJNI, BNI Sekuritas, ada retail juga di sini, NI, ada EP, MN Sekuritas, CSAO, YB, IMSK. Nah ini yang beli AT Pintarako Sekuritas, ini BRI Syariah. Ada retail beli nih, CC BRI Mandiri Sekuritas, GRA ini juga sama, YP beli Mira Aset, XC ini Ajaib, PD ini pot Indo Premier, kemudian ada CP, Pabrik Sekuritas, ada KK, Philips Sekuritas,
DH juga beli nih, DH beli. Kalau dihitung rata-ratanya BRI Syariah yang beli ya di harga average 3.000-an, yang 3.100. Ini Mandiri Sekuritas 3.100, YP di 3.089, X di 3.192, PD di 3.107. Nah ini jual di harga 3.300, AK jual di 3.147, SQ jual di sini 3.007, MU 3346, kemudian AI 3034, MG, NI dan sebagainya. Rata-rata di harga 3.000-an. Kemudian Antam selama bulan Januari 2021, bisa lihat nih jual belinya. Aduh, ini yang belinya juga YP, NI, GR, BK, PD, AT, XC, KK. Ini yang signifikan nih, YP, NI. Mudah-mudahan di buyback lagi sama si YU, si Kajet, si CGRX. Ini average-nya di harga 2.745 nih, rata-rata 2.000, ada yang 2.900, si BK 2.962, PD 2.764. Ini YU jual di 2.732, Kajet di 2.753, DR 2.764, CG 2.966, RX di 2.647, CC ini retail juga. Nah rata-rata retail yang beli di sini. Sedangkan ini ya mix ini sih. Cuman ada retail juga jadi top buyer, top buyer. YP juga sama di BRI Syariah, dan ya ini sudah mulai mix antara retail dengan retail dengan non retail seperti itu. Ini juga sama, cuman ini masih net buy si YP di harga 2.745 Antam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ini ya mudah-mudahan si Kajet, si YU, DR, CGRX, AKJP, DP ya ini buyback lagi di sini, mudah-mudahan, dan harga bisa dimarkup lagi ke atas. Ini juga sama, si AK, SQ, MUI, MG, NICS, AOFS ya, mudah-mudahan buyback lagi sahamnya biar naik ke harga yang lebih tinggi, mudah-mudahan seperti itu. Ya itu barangkali pembahasan yaitu pembahasan dari kami terkait dengan dua saham yang menjadi saham favorit dan fenomenal di tahun 2000, salah satu bagian dari saham yang fenomenal di tahun 2020 kemarin sampai awal Januari 2021, dan sekarang harganya ditutup gap down semua. Ya mudah-mudahan kita doakan yang memang fortanya masih minus ya, mudah-mudahan yang pertama mudah-mudahan ini skenario-nya berubah di level-level yang sudah kita tadi tentukan. Mudah-mudahan bisa naik kembali ke depan di waktu ke depan dengan skenario yang sesuai. Mudah-mudahan, kita berdoa saja, dan sekaligus menjadi pembelajaran buat nubi-nubi, buat retail, buat buat yang baru masuk ke bursa itu nggak selamanya naik, dan tentunya nggak selamanya turun. Ini kan waktunya turun nih selama 2 minggu di bulan Januari 2021. Kalau lihat aja rally terus dari awal tahun seperti itu. Wajar memang sih, kami juga melihat ya memang ada kenaikan, pasti ada penurunan seperti itu, dan ada penurunan pasti ada kenaikan. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah sampai mana penurunan dan kenaikannya, yaitu yang menentukan ya market aja. Nanti kita lihat selama fundamentalnya oke, kasih dividen juga it's okay, dan itu menjadi pertimbangan penting kenapa kita milih saham-saham yang memang beneran perusahaannya ada,
produksinya atau produknya jelas ada. Antam kan emas. BRI Syariah ya produk-produknya produk-produk keuangan syariah. Jelas kita bisa lihat, bahkan kita bisa pakai, siapapun bisa pakai produknya seperti itu. Dan ya ini perusahaan BUMN yang kalau dari segi fundamental kita lihat tadi oke, BRI Syariah oke, apalagi merger dengan dua bank yang lain, dan potensi menjadi leader sektor di bank syariah juga wah memungkinkan sekali itu jika diakumulasi potensi dari seluruh masyarakat Indonesia yang memang mayoritas muslim. Antam juga sama ya. Emas itu kan menjadi komoditas yang umum dan menjadi barang yang memang lumrah diperjualbelikan seperti itu ya. Barangkali demikian, dan disclaimer dulu, ini video ini ya ini kita berbagi analisis saja, yang pertama. Yang kedua sebagai keilmuan saja, kita compare dengan data-data yang ada. Ini Antam juga oke loh, kita lihat nih perusahaannya Antam oke banget. Company history kita lihat, ini Antam udah dari tahun 1968 sekarang masih eksis, berarti oke. Secara fundamental oke, dia bertahan dari segala situasi. Berarti kalau 68 ini transisi dari Soekarno ke Soeharto awal nih sampai sekarang. Bayangin aja IHSG crash itu kan 98 crash, terus 2008 crash, dan 2020 crash. Udah 3 kali crash ya. Cuman ya Antam masih tetap ada ya, nggak usahanya. Oke, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.